Oke, review ayam gue yang berikutnya. Ini adalah ayam dari Tin Hi-Fi ya. Lagi-lagi ayam planar dari Tin Hi-Fi yang diberi nama P1 Max 2. To be honest, gue nggak tahu ini apakah ada P1 Max versi pertama atau enggak. Buat teman-teman yang tahu, kalian bisa bantu gue. Silahkan ketik di kolom komentar ya. Oh ya, sebelumnya sebelum gue review, gue terima kasih dulu buat Kuping Sensi yang udah minjemin gue unit ini. Jadi untuk gue review secara jujur ya. Jadi kalau jelek gue bilang jelek, kalau bagus gue bilang bagus. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu Kuping Sensi itu apa, jadi dia adalah sebuah toko di Tokopedia ya. Lu bisa cari barang-barang audio di sana, ada eartips, AIM, kabel, DAC, dan perangkat audio lainnya yang bergaransi, dan lu bisa tanya sellernya apa aja, sellernya baik. Jadi lu bisa nanti search aja di Tokopedia, atau kalian bisa klik nanti linknya gua tulis di kolom deskripsi ya. Gitu aja. Oke, makasih Kuping Sensi. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita review ya. Sebenarnya gue cukup kaget ya karena si ayam planner ini di under 2 juta ya, atau di 2 juta setengah kurang nih, banyak banget sekarang, dan kayaknya akan jadi persaingan yang menarik gitu. Nah, ini Tin Hi-Fi dia udah ngeluarin dua ayamnya ya. Yang pertama si Tin Hi-Fi Dodo, mungkin kalian bisa lihat videonya di YouTube channel gue sekarang di CP1 Max 2 ini. Untuk secara box sendiri sebenarnya sama-sama, gambar boxnya ada pandanya ya. Menurut gue lucu sih, cuman gue nggak tahu kenapa ada pandanya. Oke, kita kesampingkan dulu. Oh iya, gue udah main buka aja. Ini gue lupa, dia tuh ada 2 edition ya. Jadi yang pertama tuh standard edition, ini yang gue pakai. Sama satu lagi commemorative edition. Ini sama kayak si Tin Hi-Fi Dudu ya. Cuma commemorative ini dia ada kabel yang ada DSP-nya. Jadi kayak bisa langsung nyolok ke laptop lu, karena jacknya itu adalah jack USB-C ya. Jadi kayak ada converter DAC-nya di dalamnya gitu. Kalau yang standar itu yang gue punya ini, dia cuma pakai kabel dengan jack 3,5 mm. Nah, untuk IM dengan harga 2 jutaan tuh, biasanya dari unboxing experience ini gue cukup menyesal ya, karena ini mirip banget sama Tin Hi-Fi Dudu yang punya harga sekitar 1,3 gitu. Jadi dia punya gap 700 ribuan lebih, tapi experience-nya sama menurut gue. Ini kayak ada kitabnya sama, ini tutupnya juga sama, placement untuk IM-nya sama kayak gini gitu ya. Ini dalamnya juga ada ear tips yang sama juga gitu ya. Ini ada foam ear tips. Kemudian ear tipsnya sendiri nih yang silikon juga bener-bener sama banget. Jadi kayak ya untuk harga 700 ribu paling nggak ada beda lah dikit kan, ditambahin carrying case gitu atau carrying pouch, itu akan jauh lebih enak menurut gua, karena untuk ayam harga sendiri segini kan udah lumayan ya. Sayang lah kalau rusak gitu. Oke, jadi ini ayamnya udah gue lepas sebelumnya, nih gue lepas karena ya biar mempersingkat bagian unboxingnya. Jadi kita bahas dari kabelnya dulu. Dia dikasih kabel yang jack 3,5 mm kayak gini. Menurut gue ini oke, nggak ada masalah. Kemudian untuk konektornya sendiri dia udah pakai konektor yang 2 pin ya, gitu. Nah, untuk kabelnya sendiri ini dia kabelnya 8 braid, kemudian ini mix ya. Jadi ada copper sama silver plated coppernya. Menurut gue ini kabelnya oke banget, mirip-mirip kayak kabelnya LED Shower gitu, sama kabelnya Dunu kalau gue nggak salah, kayak Dunu Da Vinci gitu. Menurut gue oke, kabelnya nggak ada masalah, enak dipakai, nyaman, lumayan tebel. Jadi kayak kalau pakai di jalan tuh kayak anak audiophile banget lah gitu. Jadi so far so good lah ya. Walaupun dia cuma jacknya 3,5, karena nih ayam planner nih lumayan berat menurut gue untuk diderek, tapi so far so good lah ya dengan source yang gue punya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Nah, kita langsung bahas ke IM-nya aja. Ini IM-nya kayak tadi gue bilang, dia punya konfigurasi drivernya planner driver ya. Ini gedenya kurang lebih sekitar 1,2 mili lebih gede daripada saudaranya ya, yaitu si Tin Hi-Fi Dudu. Tapi secara body sebenarnya nggak ada masalah sama sekali, dalam arti nggak ada beda jauh. Mungkin bisa dibilang hampir sama gedenya dengan apa sih namanya, si nozzle yang sedikit sama panjangnya ya, maksudnya sedikit lebih panjang daripada rata-rata, tapi dia nozzle-nya ini termasuk kecil ya si diameternya gitu. Jadi buat teman-teman yang nyari ear tips mungkin cari yang agak-agak tebal gitu. Nah, cuman bedanya ini dia shell-nya itu full plastik gitu ya, plastik tebal. Ya untuk harga 2 juta sih gue nggak ada komplain ya, fine-fine aja. Ini plastiknya bahannya juga tebal, oke. Tapi bedanya kalau yang si Dudu kan dia kayak metal tuh, logam gitu ya. Jadi ya gue nggak tahu sih pertimbangannya apa. Apakah biar padahal harganya cuma 1,3, karena pertimbangan gue harusnya logam kan lebih mahal gitu ya. Cuma ya ini plastik, gue nggak tahu sih pertimbangannya. Cuma kalau teman-teman yang suka
yang plastik kayak gini ya bagus, karena biasanya kalau yang logam tuh ada beberapa cerita ayam-ayam yang logam tuh biasanya suka nyetrum gitu ya. Oke, gitu aja. Jadi kalau untuk fitting sendiri nggak ada masalah, di gua sih fine-fine aja ya gitu, karena kuping gua lumayan gede. Oke, kita akan langsung bahas ke, sisi sound, impression-nya ya. Nah, di sini gua nge-review ini pakai, apa namanya nih, eartips Eletech Baroque yang biasa gua pakai karena ini adalah, eartips standar gue ya sekarang karena nyaman sekali. Kemudian untuk source-nya gue pakai, DAC Vio Q15 gitu. Karena menurut gue ini sound-nya yang paling netral dibanding, source-source lain yang gue punya. Oke, kita langsung ke sisi bass-nya ya. Nah, sisi bass-nya ini menurut gue salah satu, IM Planner yang bass-nya lumayan oke ya. Oke banget malah menurut gue. Karena si Planner ini kan karakteristiknya dia punya sub bass, sama bass itu kan yang terkontrol gitu, cepet dan terkontrol. Nah, menurut gue sub bass-nya ini sebenarnya untuk impact-nya itu average dan dia tuh rumble-nya tuh juga average gitu, nggak terlalu pendek tapi nggak terlalu panjang juga. Cuman karena ini dia Planner, dia bisa ngontrol si sub bass-nya ini dengan baik gitu. Jadi kalau lu pengen dengerin lagu-lagu yang rock sama metal gitu ya, pakai IM ini buat dapetin sub bass yang bagus, ini gua rasa bisa mendeliver itu dengan baik gitu. Kemudian untuk sisi bassnya sendiri, menurut gua ini gua agak sedikit kurang suka ya, karena bassnya ini sebenarnya pancinya lumayan, nggak terlalu tebel, tapi cukup deep. Tapi posisinya ini dia tuh ada di tengah, agak mundur ke belakang sedikit. Jadi kesannya tuh kayak apa ya? Kayak seolah-olah tuh kayak ketahan gitu, kayak malu-malu kucing lah. Jadi kalau misalkan secara stages ya, si misalnya stage-nya tuh segede gini gitu. Si sub bass-nya itu dia kayak di depan agak keluar gini, mau melingkupi gitu ya, di depan terus agak keluar gini. Sedangkan bass-nya tuh di belakang banget. Jadi ketika dia ada kick drum gitu, dem dem dem. Nah itu tuh kayak kurang kurang powernya tuh agak kurang semangat gitu di beberapa lagu ya gitu. Kayak misalkan gue dengerin lagunya Billie Eilish aja tuh, itu harusnya yang bassnya punchy banget, ini enggak gitu. Kayak, ya menurut gue agak disayangkan aja sih. Tapi overall sebenarnya secara low frekuensi karena sub bass-nya ini gue seneng banget, jadi gue nggak ada masalah sama sekali ya menurut gue. Kalau dari sisi mid-nya, nah ini mid-nya yang menurut gue cukup kaget ya, karena ini IM Planner tapi kok suaranya natural sekali gitu menurut gue. Jadi suara vokalnya ini natural banget, dan natural ini nggak hanya sekedar natural ya, tapi dia suaranya itu juga lush banget, wet gitu, enak banget. Jadi mau suara pria, wanita, mau tone high, low, segala macam disikat abis. Gue bisa ngerasain soul yang di-deliver dari tiap penyanyinya ya untuk semua lagu. Jadi menurut gue ini vokalnya salah satu yang oke lah untuk harga di sekitar 2.100.000 ke bawah ya. Untuk apalagi khususnya untuk IM dengan driver planar gitu. Jadi menurut gua kalau kalian nyari vokal mungkin kalian bisa coba lirik si IM ini. Cuman problemnya itu adalah untuk dari sisi mid-nya, yang pertama itu adalah dia di timbre planarnya untuk si instrumen di sisi mid ya, itu gue masih merasa ada yang kurang natural gitu. Jadi kayak suara snare drum itu kok masih kerasa kurang crunchy. Ini mirip sama penyakitnya kayak yang ada di Tin Hi-Fi Dudu ya gitu. Kemudian suara kayak tepuk tangan, jadi kayak misalkan yang paling berasa tuh kayak suara kayak crek crek gitu. Itu tuh suaranya tuh kayak lebih mengganggu, kreseknya tuh agak lebih panjang. Jadi to be honest gue agak kurang suka di bagian itu gitu. Uh, itu untuk dari sisi mid-nya ya. Tapi selain itu untuk vokal gue nggak ada masalah sama sekali, oke banget. Nah, kemudian untuk dari sisi treble, nah again kalau planar itu kan yang gue suka sebenarnya deliverable dari micro detail dan suara treble yang ngecering gitu ya. Nah, ini di IM ini dia bisa ngasih keduanya. Jadi treble-nya ini extended treble-nya panjang sekali, dia sparkling, shimmering, oke banget, detailnya juga oke, nggak ada yang malu-malu gitu ya. Semuanya keluar. Cuman problemnya itu adalah buat teman-teman yang agak sedikit sensitif, bahkan untuk gue yang suka treble ya, gue masih merasa ada beberapa bagian treble yang cukup nusuk gitu. Jadi ketika suara simbal masuk, itu suara itu cukup nusuk yang agak sedikit kenceng gitu. Jadi gue agak sedikit lumayan keletihan ya untuk mendengarkan suara treble dari IM ini, karena tadi ada beberapa yang nusuk dan lumayan piercing gitu. Jadi istilahnya mungkin untuk terkait si treble ini, kalian harus mulai cari kombinasi yang cocok untuk eartips sama source-nya gitu. Tapi selain dari yang nitpicking itu, mungkin untuk lagu-lagu yang aman ya, treble-nya lu akan merasakan treble yang bagus sekali dari reverb-nya dan power-nya engaging sekali gitu.
Kemudian dari sisi clarity, menurut gue kayak tadi gue bilang, untuk timbre planarnya di bagian mid ini cukup berpengaruh ya di beberapa instrumen musik kayak kayak ada suara tepuk tangan sama snare drum. Kemudian untuk treble-nya sendiri tadi ada beberapa yang cukup nusuk, jadi yang menurut gue itu yang agak kurang menyenangkan ya gitu. Kemudian untuk micro detail sendiri ini oke banget, khas planar, nggak ada masalah sama sekali gitu. Kemudian untuk soundstage ini sebenarnya menurut gua mirip-mirip sama kayak si Dudu. Jadi soundstage-nya itu lebar yang open gitu ya, lebar open. Cuman karena dia sub bass-nya lebih berasa, lebih berbody, ini gua rasa megahnya tuh agak lebih baik ya daripada si Dudu. Jadi lebih terimersif gitu, lebih ngalungnya tuh atau ngelingkupinya tuh jadi lebih bagus. Kemudian dari sisi imaging. Nah, imaging ini menurut gue yang sebenarnya agak kurang ya. Alasannya kenapa? Jadi kalau di Dudu tuh 3D holografiknya tuh oke, di sini tuh agak kurang menurut gue. Karena mungkin gue nggak tahu ya kenapa. Apakah karena positioningnya juga yang tadi gue bilang gitu. Jadi si suara bassnya tadi, si sub bassnya tuh di luar gitu ya, dimaju ke depan, dia agak keluar sedikit. Nah, suara bassnya itu di belakang sekali dan dia di tengah. Nah, cuman nggak sampai di situ Pak. Menurut gue dari sisi upper treble-nya, suara upper treble-nya itu lebih keluar atau hampir sejajar sama si sub bass-nya ya. Nah, ini yang menurut gue agak-agak unik lah. Jadi gue nggak bilang aneh ya, agak-agak unik. Karena kenapa kalau di yang biasa gue dengerin dan yang gue suka ya. Jadi kalau placement-nya tuh harusnya biasanya sub bass-nya tuh di paling luar, kemudian di dalamnya itu berdekatan lah ya istilahnya atau saling bergantian antara si sub bass sama treble gitu. Jadi istilahnya sub bass ini yang mendindingi inilah istilahnya melingkupi instrumen-instrumen lain. Tapi ini enggak. Jadi sub bass-nya sama treble-nya nih ada di bagian terluar yang menurut gue ini suaranya agak-agak aneh ya menurut gue. Jadi buat teman-teman mungkin ketika ada suara sub bass yang kenceng dan suara upper treble yang tinggi dan itu masuk semua, itu menurut gue agak sedikit chaos gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa setting lagu lu yang lebih nyaman ya, yang nggak seperti itu, mungkin lu akan fine-fine aja atau mungkin memang untuk yang placement atau imaging dari sisi instrumennya ini mungkin lu nggak ada masalah ya, yang nggak ada masalah gitu. Berarti memang lu cukup suka dengan imaging seperti ini gitu. Tapi selain daripada itu untuk pinpoint instrumennya nggak ada masalah, layering-nya bagus sekali. Jadi ya untuk teknikalitas ini sebenarnya menurut gue teknikalitasnya bagus tapi selera ya untuk bagian dari positioning instrumen di IM ini ya gitu. Kemudian dari sisi untuk ear tip selection ya. Nah untuk ear tip selection gue pakai Eletec Baroque Works ini kan karena ini ear tips yang paling nyaman buat gue gitu. Tujuannya sebenarnya gue nggak akan ganti ya, gue tetap akan pakai ini untuk siapa nih namanya Tin Hi-Fi P1 Max 2 ini. Cuman kalau misalkan kalian mau nambah sub bass-nya agak lebih powerful lagi dengan ngurangin sedikit timbre mid-nya dan si treble-nya ini agak nggak terlalu nusuk gitu ya. Mungkin kalian bisa pakai kayak yang si Tin Hi-Fi Dudu ya. Jadi lu bisa pakai Duno SS ini gitu, atau kalian bisa pakai si Penon Liqueur. Ini menurut gue ya. Jadi ini akan sedikit lebih tone down lah untuk sisi negatif dari IM ini gitu. Tapi menurut gue akan lebih bisa terkontrol kalau lu ganti source-nya juga gitu. Oke, kita ke bagian source ya. Nah, bagian source seperti biasa gue ada 3 source, yaitu Vio Q15, ini HBR4, HBR4 sama si Mojo 2. Nah, si Mojo 2. Kita ke Mojo 2 dulu ya. Dari di Mojo 2 ini menurut gue ini sangat-sangat highly recommended banget. Karena kenapa? Tekstur bassnya semakin dibikin kaya, lebih dinamis lagi. Kemudian dari sisi vokalnya tadi itu dibikin lebih analog lagi. Jadi kerasa analog. Jadi tadinya lush dan natural aja. Ini dibikin lebih enak karena suaranya lebih analog. Kemudian timbre planarnya ini menurut gue jauh lebih berkurang daripada gue pakai Vio Q15. Treble sendiri juga lebih smooth, jadi tanpa harus kekurangan micro detailnya ya. Again, Mojo 2 menurut gue ini cocok banget untuk pakai si P1 Max 2 ini ya gitu. Kemudian kalau misalkan gue pakai di Vio Q15 ini menurut gue recommended aja ya, jadi nggak terlalu highly recommended. Alasannya kenapa? Mungkin kalau lu ngejar detail, again nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan lu agak kurang suka sama treble-nya karena terlalu ngecring dan agak sedikit nusuk, ini akan bikin makin nusuk lagi.
Kemudian yang kedua untuk sisi mid-nya, untuk suara timbre planarnya yang tidak natural tadi, kayak suara tepuk tangan sama suara snare drumnya, itu akan terasa lebih jelas lagi di sini gitu. Jadi menurut gua hanya sebatas recommended aja, nggak high recommended gitu. Kemudian untuk HBR 4 ini malah menurut gua highly recommended ya. Alasannya kenapa? Karena untuk sub bass-nya sendiri, karena dia udah punya tekstur sama body yang oke, ditambahin sub bass-nya ini jadi lebih berekor. Jadi menurut gue ini lebih enak banget. Untuk vokalnya juga, karena vokalnya juga udah cukup natural, udah oke. Memang tidak se-analog pakai Mojo 2, tapi ada improvement di sisi vokal dengan pakai HBR 4 ini. Dan sisi treble-nya, karena treble-nya di DAP ini lebih dark ya. Jadi si suara suara yang piercing di bagian treble-nya dari IM ini masih sedikit bisa tertahan dan berkurang gitu. Jadi menurut gue ini highly recommended banget buat teman-teman yang agak sensitif sama treble dan pengen IM-nya ini sedikit lebih warm gitu ya. Jadi ini oke banget gitu. Nah, karena sebelumnya gue udah bahas Tin Hi-Fi Dudu, jadi gue kali ini akan bahas komparasi dengan Tin Hi-Fi Dudu ya gitu. Nah ini, ini Tin Hi-Fi Dudunya. Nah, sini gue coba komparasi dengan siapa sih tadi namanya nih, P1 Max 2 ya. Nah, singkat aja sebenarnya, mungkin kalau misalkan lu punya Tin Hi-Fi Dudu dan lu mau upgrade, jelas-jelas si P1 Max 2 ini adalah IM upgrade-nya ya. Udah jelas banget upgrade karena dari secara overall ini menang dari segala sisi, nggak ada minusnya sama sekali dibanding si Tin Hi-Fi Dudu gitu. Cuman jadi langsung kita breakdown aja secara fitting nih, gue nggak ada masalah, keduanya sama-sama baik, karena dia nozzle-nya juga hampir nggak ada bedanya sama sekali. Kemudian untuk sisi unboxing-nya ya, menurut gue juga sama, box-nya benar-benar sama, kelengkapannya sama, nggak ada yang dilebih-lebihkan sama dikurangin, mirip semua. Cuma beda gambarnya doang ya, sama kabel. Cuman overall secara kabel sebenarnya gue nggak ada masalah sama sekali ya. Kabelnya keduanya menurut gue sama-sama oke. Jadi ya fine-fine aja lah. Nggak ada plus minusnya masing-masing, tapi menurut gue tetap oke. Kemudian dari sisi bass udah jelas P1 Max 2 ini udah jelas bassnya lebih berbody, lebih enak, lebih powerful. Sedangkan yang ini kan lebih kopong gitu dan dia cuma terlalu open. Untuk mid-nya memang keduanya sama-sama natural menurut gue, tapi untuk P1 Max 2 selain natural dia juga lebih wet dan lebih lebih lush ya. Jadi suaranya lebih enjoy di sisi P1 Max 2 untuk sisi mid-nya. Kemudian untuk treble-nya, keduanya sama-sama bisa ngasih suara yang sparkling, tapi karena gue treble head dan gue lebih suka yang lebih sparkling lagi, gue pasti pilih P1 Max 2 untuk sisi treble-nya gitu. Untuk sisi clarity sendiri, untuk gue secara overall keduanya sebenarnya bisa dibilang draw karena punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi untuk micro detail sebenarnya keduanya sama baiknya lah gitu. Kemudian untuk soundstage-nya sendiri, gue lebih suka P1 Max 2 karena dibantu dengan suara si sub bass-nya ya. Jadi kerasa lebih megah gitu dengan suara yang airy dan open dari soundstage-nya itu sendiri gitu. Kemudian dari sisi imaging, nah ini sebenarnya sisi imaging kalau si Tin Hi-Fi ini placement positioning instrumennya bagus tapi agak sedikit berdekatan gitu ya. Jadi dinamikanya kurang. Kalau si P1 Max 2 dinamikanya oke, cuman placement instrumennya agak sedikit nggak biasa menurut gua gitu. Tapi kalau keduanya menurut gua secara imaging gua akan lebih pilih P1 Max 2 ya, walaupun placement instrumennya sedikit berbeda, tapi overall untuk dinamika dan technicality lainnya ini lebih baik daripada Tin Hi-Fi Dudu gitu. Oke, jadi kesimpulannya apakah IM ini layak dibeli? Menurut gua kalau misalkan lu punya punya duit dengan harga 2 juta, lu mau cari IM driver planar yang bisa ngasih suara yang natural ya gitu, agak sedikit bright. Mungkin Tin Hi-Fi P1 Max 2 ini adalah pilihan yang tepat buat lo, apalagi dia bodinya juga enak ya, walaupun aksesorisnya menurut gua sedikit kurang untuk harga segini gitu. Atau kalau misalkan lu sebelumnya punya Tin Hi-Fi Dudu dan lu pengen punya rezeki dan lu mau upgrade kecil-kecilan gitu ya, mungkin Tin Hi-Fi P1 Max ini adalah opsi yang paling masuk akal menurut gua gitu. Mungkin itu aja video dari gua, review dari gua. Kalau kalian suka videonya, kalian klik subscribe, bisa tinggalin komentar. Kalau ada masukan ketik aja di bawah, insya Allah akan gua bales. Kalau misalnya kalian nggak suka ya udah subscribe aja lah ya, biar gua semangat dikit. Oke, gitu aja. Don't forget, trust your own ears. Goodbye everyone.